Saya nikahkan Saudara Rehansah bin Abdurrahman dengan Saudari Priti binti Chopra dengan mas kawin Rp2.000 dan perhiasan seberat 75 gram dibayar tunai. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya mungkin bukan tamu yang diundang di acara ini. Tapi kedatangan saya ke sini hanya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dan membongkar sebuah kebohongan besar yang telah dilakukan oleh Nona Priti. Tidak ada kebohongan yang dia lakukan oleh anak saya. Karena kamulah yang membuat segala kebohongan itu. Dan sekarang keluar dari sini. Dan jangan ganggu acara pernikahan anak saya. Prakash! Rawas. Jangan berani mendekat, atau kalian akan mati semua. Ya Allah, apa yang sebenarnya ingin kau tunjukkan kepada kami? Jika memang ini sebuah kebaikan, maka bantulah kami menyelesaikan dengan kebaikan juga. Hanya kepada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau kami berlindung. Tuan Rehan tidak perlu menempati janji Anda yang telah Anda ucapkan di depan ibu Anda. Karena semua ini adalah sandiwara belaka. Astagfirullahaladzim, jadi kejadian waktu itu cuma sandiwara. Aku sama sekali gak bisa percaya semua ini. Aku tahu, pasti kamu sebenarnya dibayar oleh Najwa untuk mengacaukan pernikahan aku dan Rehan, kan? Najwa tidak setuju kau menikahi aku. Makanya dia ingin menggagalkan pernikahan kita, Re. Astagfirullahaladzim, apa yang kamu katakan, Priti? Aku sama sekali gak melakukan apa-apa. Aku sudah mengikhlaskan Rehan untuk menikah dengan kamu. Kamu bayar berapa dia? Hanya untuk memberikan keterangan palsu di sini, ha? Keterlaluan kamu, Najwa. Cukup kamu sakiti Najwa. Dan jangan kamu lakukan lagi. Aku percaya padanya dan tidak percaya padamu. Katakan, kamu mau apa? Baiklah Tuan Rehan, saya hanya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang terjadi di sini. Bahwa saya telah dibayar untuk menjadi dokter dan mengobati ibu Anda. Re, jangan dengarkan dia, Re. Aku tidak kenal sama orang ini dan aku sama sekali tidak melakukannya, Re. Re, dia sudah berbohong, Re. Berbohong? Buat apa saya berbohong? Saya tidak ada kepentingan di sini. Satu-satunya kepentingan saya adalah uang yang telah dijanjikan oleh Nona Priti kepada saya untuk melakukan penyamaran ini. Jadi alasan sebenarnya adalah untuk bisa menjebak aku. Itu memang benar Tuan Rehan. Dan untuk bisa menikahi Tuan, Nona Priti berkonspirasi dengan saya. Dia ingin aku mengatakan bahwa Ibu Priyanka bisa sadar dari komanya dengan satu syarat. Anda harus menikah dengannya. Re, aku cinta sama kamu tulus. Tidak mungkin menjebak kamu. Sekarang aku tahu. Kondisi ibuku yang sedang sakit kamu gunakan untuk bisa menjebak aku agar aku menikahimu, kan? Re, jangan percaya sama dia. Aku mohon, Re. Rehan, kamu tidak boleh menyudutkan Priti. Kamu sudah berjanji pada ibu untuk menikahi Priti. Sekarang, kamu harus menepati janji kamu, Rehan. Teruskan ijab kabul itu. Maafkan aku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menikahi perempuan yang sudah membohongiku. Lagi pula aku tidak percaya lagi padanya.
Re, aku terpaksa melakukan ini, Re. Cuma dengan cara ini aku bisa mendapatkan kamu. Aku mohon, Re, maafkan aku. Tapi kamu menyalahkan Najwa atas semua ini. Teganya kamu, padahal dia yang mendorong aku untuk mau menikah denganmu. Lalu kamu menyalahkan dia di depan semua orang. Cukup, Rehan. Kamu jangan jadi anak durhaka. Sudah beberapa kali kamu mempermalukan kita semua. Teruskan hijab kabul itu, Rehan. Rehan, turuti apa kata ibu kamu. Kamu udah berjanji sama ibu kamu. Aku mencintai ibuku Najwa, tapi aku tidak bisa menikahi Priti. Dia memakai muslihat. Alasan aku menikahinya adalah karena kamu mendorongku untuk menikahinya, sementara aku tidak mencintainya. Dan karena aku mencintai ibuku, makanya aku bersedia menikahi Priti. Tapi Rehan... Tidak, Najwa. Aku tidak akan menikahi perempuan lain lagi. Tidak akan pernah. Cuma kamu istriku, Najwa. Cukup, Rehan. Bertindaklah sebagai laki-laki jantan dan bertanggung jawab. Sekarang juga saya tuntut kamu untuk menikahi Priti sesuai dengan janji kamu. Kalau tidak, saya akan gugat kamu. Buang sikap pura-pura kamu itu, Najwa. Saya tahu kamu sangat dendam pada keluarga kami. Dan kamu hanya mau membalas sakit hati kamu pada Priti karena Ibu Priyanka tidak mau menerima kamu sebagai menantunya. Dan sekarang setelah gagal membunuh Ibu Priyanka dengan segala kebohongan kamu yang kamu sembunyikan, sekarang kamu mau coba cara lain untuk menyakiti Priti dan Ibu Priyanka. Kamu benar-benar perempuan tidak berguna. Tuan Chopra. Apa yang disampaikan Tuan Chopra benar adanya. Aldi, bukan Najwa. Tapi kamu yang ingin menghancurkan keutuhan keluarga kami. Maaf, Rehan. Pertanyaannya sangat gampang. Apakah kamu berani jujur? Apa alasan kamu menikahi Najwa? Dan apa alasan kamu tidak menikahi Priti sesuai permintaan ibu kamu sendiri? Kamu berani jujur? Oh, aku tahu. Kamu pasti mantan suami Najwa. Janda kamu itu dinikahi oleh Rehan saat Rehan sedang mempersiapkan pernikahannya denganku. Dia beralasan kalau dia lebih mencintai Najwa daripada aku. Rehan sama sekali tidak pernah mencintai Najwa. Satu-satunya alasan kenapa Rehan menikahi Najwa adalah untuk membalas budi kepada aku. Dan itu untuk membantu aku bisa menikahi Najwa kembali. Kenapa bisa begitu? Karena aku menceraikan Najwa dengan talak 3. Dan untuk kembali, aku harus membiarkan Najwa menikah dengan orang lain untuk sementara waktu. Semua itu nggak benar, kan? Semua itu nggak benar, Aldi. Rehan menikahi aku karena Rehan mencintai aku. Maafkan aku, Najwa. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku ucapkan. Tapi aku hanya punya satu bukti yang mungkin buat kamu bisa percaya. Sejak kamu menikahi Rehan, apa pernah Rehan menyentuh kamu? Selama Rehan menikahi kamu, Rehan sama sekali tidak boleh menyentuh kamu. Dan setelah 3 bulan, kamu akan diceraikan. Dan aku ingin kembali rujuk dengan kamu, Najwa. Apa-apaan sama? Kenapa kamu mempermainkan pernikahan kita, Rehan?
Tidak, Najwa. Aku bisa menjelaskannya. Najwa! Najwa! Rehan, ibu larang. Ibu larang kamu mengejar perempuan. Jangan! Rehan! Najwa! Najwa, tunggu, Najwa! Najwa! Najwa, tunggu! Najwa! 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 Najwa, tolong dengarkan aku. Najwa, buka pintunya, Najwa. Najwa, biarkan aku bicara. Jalan, Pak. Najwa! Najwa, tunggu! Najwa! Najwa! Tunggu, Najwa! Najwa, aku bisa menjelaskannya, Najwa. Tolong hentikan taksinya. Najwa! Najwa! Najwa, tolong dengarkan aku bicara, Najwa. Najwa, hentikan! Aku udah terlalu banyak buat masalah di rumah ini. Astagfirullah. Aku harus pergi dari sini. Najwa! 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 Najwa, kamu di... Maaf, Najwa. Aku menyesal. Ibu, aku malu, Bu. Semua orang mengejek aku. Semua orang membicarakan aku. Najwa menghancurkan harga diri aku, Bu. Kamu tenang saja. Ibu akan memaksa Rehan untuk menikahi kamu. Karena Rehan tidak punya alasan lagi untuk menolak kamu. Kalau sampai Rehan kembali membuat masalah, saya tidak akan tinggal diam. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku mohon, Pak. Jangan lakukan itu sama Rehan. Aku tidak mau kehilangan dia, Pak. Ini semua karena Najwa. Najwa yang harus bertanggung jawab, Pak. Singkirkan dia. Aku mau Rehan, Pak. Cari dia sekarang, Pak. Aku tahu kemana kamu pergi, Najwa. Kita jalan, Pak. Satu-satunya alasan kenapa Rehan menikahi Najwa adalah untuk membalas budi kepada aku. Selama ini aku percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu mempermainkan aku. Kamu gak jauh beda dari Aldi yang juga telah mempermainkan aku. Bermaharkan janji. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Dua orang laki-laki yang juga sahabatku tega mempermainkan aku. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku. Harusnya dia di sini. Disinilah tempat di mana kami punya banyak kenangan. Begitu banyak kenangan kami di Taj Mahal. Pasti dia di sini. Tapi di mana dia? Ya Allah,
Berikan aku kekuatan supaya cinta kami bisa bersatu lagi, ya Allah. Dan supaya aku bisa meyakinkan bahwa aku mencintainya dan cintaku hanya padanya. Semoga saja dia percaya.